Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan, asam kuat dan asam lemah, basa kuat dan basa lemah dalam kehidupan sehari-hari. Lemon mengandung senyawa asam. Senyawa asam mengandung ion H+ dan adanya ion H+ inilah yang membuat lemon rasanya masam. Sebagian besar buah-buahan mengandung asam organik lemah seperti asam sirsat pada jeruk, asam maleat pada apel, dan asam tartrat pada buah anggur. Selain itu ada pula asam askarbot yang dikenal sebagai vitamin C yang banyak terdalam buah yang berasa seperti buah lemon. Sifat asam dan basa. Asam memiliki rasa yang masam sedangkan basa memiliki rasa yang pahit. Lalu dari segi pH, asam memiliki pH di bawah 7, sedangkan basa memiliki pH di atas 7. Jika suatu larutan memiliki pH 7, artinya larutan tersebut sifatnya netral, tidak bersifat asam maupun basa. Ciri selanjutnya dapat dilihat dari indikator asam basa yang biasa digunakan yaitu lakmus. Jika suatu larutan bersifat asam, maka ia akan memerahkan lakmus biru. Sementara itu, jika larutannya bersifat basa, maka ia akan membirukan lakmus merah. Jangan terbalik, larutan atau senyawa asam bersifat korosif, sedangkan basa bersifat kaustik. Cara membedakan asam dan basa. Senyawa asam dapat dengan memudahkan ditemukan pada buah-buahan seperti 1. Jeruk, 2. Lemon. Selain itu, bisa juga ditemukan pada bahan makanan seperti cuka. Bahkan senyawa asam juga banyak digunakan sebagai bahan pengawet makanan loh. Misalnya asam benzoat yang dimanfaatkan sebagai pengawet jus buah dan selai. Sedangkan untuk senyawa basa umumnya dapat ditemukan pada benda yang rasanya pahit seperti obat atau sabun. Membuat larutan asam dan basa. Larutan asam dan basa dapat diperoleh dengan melarutkan asam atau basa secara langsung ke dalam air. Selain itu, larutan ini juga dapat diperoleh melalui reaksi antara senyawa oksida dengan air. Reaksi antara oksida asam dengan air akan menghasilkan larutan asam, sedangkan reaksi antara oksida basa dengan air akan menghasilkan larutan basa. Larutan basa juga dapat dihasilkan dari reaksi antara logam reaktif dengan air. Oksida sendiri merupakan senyawa yang terbentuk antara unsur tertentu dengan oksigen. Oksida asam adalah oksida yang berasal dari unsur non-logam dengan oksigen, misalnya CO2, SO2, P2O5, Ci207 dan sebagainya. Oksida basa adalah oksida yang berasal dari unsur logam dengan oksigen, misalnya Na20, Ca0, Fe203 dan sebagainya. Oksida indiferen yaitu oksida yang tidak dapat membentuk asam maupun basa, misalnya CO dan NO. Oksida avoter artinya dapat bereaksi dengan ion asam H+ dan ion basa OH-. Contoh oksida avoter adalah Ai203 dan Cn0. Klasifikasi asam dan basa. 1. Asam kuat dan basa kuat. Asam kuat adalah senyawa asam yang mudah melepaskan ion H+ dalam air, mengalami disosiasi total dalam larutannya. Contoh asam kuat yaitu HCl, HN03, H2SO4, dan HCl04.
Sedangkan basa kuat adalah senyawa basa yang mudah melepaskan ion OH- dalam air dan mengalami disosiasi total dalam larutannya. Contoh basa kuat yaitu NaOH, KOH, dan BaOH2. 2. Asam lemah dan basa lemah. Asam lemah adalah senyawa yang sulit melepaskan ion H+ dalam air dan mengalami disosiasi sebagian dalam larutannya. Contoh asam lemah yaitu H3P04, H2S03, HNO02, dan CH3COOH. Basa lemah adalah senyawa basa yang sulit melepaskan ion OH- dalam air dan mengalami disosiasi sebagian dalam larutannya. Contoh basa lemah yaitu NaCO3 dan NH40H. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.